Mencoba melarikan diri dalam kondisi yang tidak masuk akal, dengan perbekalan minim dan tubuh yang lemah, mereka tersesat saat turun dari puncak Pangrango. Dia kan ngepitain di satu pohon. Ikutin gue nih, kalau misalnya kita ketemu ini lagi, berarti emang bener kita disasarin gitu. Coba sebelah sini gitu, sebelah sini. Akhirnya buat nyari jalan turun sampai kita tuh 4 kali atau 5 kali Ketemu pita itu aja? ketemu pita itu aja. Aku tuh sempat gak percaya kan. Nah, pas udah 5 kali atau 4 kali ketemu pita itu. Tidak hanya itu saja, ternyata ada hal lain yang mereka alami. Gue mau cerita, tapi gue mau ceritanya nanti pas di base camp. Intinya niat mereka jahat sama lu pada, khususnya cewek-cewek. Pokoknya mau gimana pun kita turun bareng-bareng, mati pun bareng-bareng. Bang Awan bilang gitu. Makein emergency blanket aku, tangannya dia tuh ke payudara sebelah kanan aku tuh sempet megang. Nah sob, kali ini gue kedatangan seorang narasumber yang mana beliau mengalami kejadian yang nggak mengenakan di salah satu gunung di Jawa Barat, sempat mengalami yang namanya pelecehan, dan dia juga alami tersesat, dan ini menjadikan trauma sampai saat ini beliau tidak mau mendaki gunung lagi. Oke, kita sapa dulu nih narasumber gue kali ini. Halo, Kak Tiara ya? Halo, iya. Kak Tiara ini seorang pendaki perempuan dari Pamulang ya? Iya. Dan dia akan menceritakan kisah yang tadi gue spill sebelumnya. Kalau boleh tahu ini kejadian tahun berapa sih Kak Tiara? Tahun lalu 2024, tanggalnya 25 Mei 2024. 2024 Mei ya? Iya, Mei. Ini ke Gunung Pangrango. Berapa orang pada saat itu? Startnya dari 30 orang. Oh, 30 orang. 30 orang. Tapi nggak semuanya sampai puncak. Nggak sampai puncak. Dan ini baru pertama kali atau memang udah berapa kali naik Gunung Pangrango? Baru pertama kali naik Gunung Pangrango. Oh, oke. Baru pertama kali dan untuk yang terakhir kali ini? Iya. Nggak mau lagi naik gunung? Karena hal ini ya, kasus ini ya, nanti bakal ceritain lengkapnya, jadi teman-teman semua wajib simak video ini sampai habis. Nah, jangan lupa juga dengan kita di Spotify dengan keywordnya Biasa Pagi Podcast Pendakian Horor. Mungkin kita nggak usah berlama waktu lagi, Kak Tiara siap untuk menceritakannya ya? Siap. Santai aja ceritanya, semoga kisah ini menjadikan pelajaran bagi kita semua. Segmen Pendakian Horor dimulai. Orukannya jika tidak siap. Jadi sebenarnya tuh cerita ini tuh setahun yang lalu, tepatnya 25 Mei 2024. Jadi tuh sebelum tanggal 25 itu teman aku sempat ngajakin ke Gunung Pangrango tanggal 11. Cuman aku tolak terus. Aku nggak bisa soalnya aku kerja. Tapi dia maksa. Akhirnya aku iyain aja karena nggak enak. Nah, tanggal 24 Mei itu kan hari Jumat. Karena dia maksa, ya udah deh aku buat coba ikut aja. Ya udah, tanggal 24-nya itu pas hari Jumat aku pulang kerja, aku packing buat rapi-rapi, terus aku jemput temen aku ke Depok, Putri itu. Sebelumnya aku sama Putri ini udah kenal di Gunung Gede, udah pernah mendaki Gunung Gede sama Ovi juga. Itu kebetulan kita bikin grup bertiga, jadi pas aku ke Pangrango aku udah kenal nih sama mereka. Ya udah tuh di grup udah rame, udah pada gas, ya udah tuh. Tapi pas aku mau berangkat, mama aku ngomong kayak gini, "Lah, kamu mau kemana? Ke Gunung Pangrango, Ma." Aku sempet bohong juga, deket kok di Bogor, cuma 1 jam dari sini. Salahnya aku juga gitu. Dari sini maksudnya dari mana tuh? Dari Pamulang. Oh, dari Pamulang, oke. Aku sempet bohong gitu, aku cuman mama aku nggak mau khawatir aja, makanya aku bohong kayak gitu. Terus, "Kamu sama siapa?" "Sama Putri." "Ada kok yang lainnya kenal," gitu. Aku bilang kayak gitu. Terus mama aku sempet ngomong, "Kok perasaan mama nggak enak ya dari biasanya?" Mama aku ngomong kayak gitu. "Nggak enak kenapa, Ma? Aku bisa kok jaga diri aku juga udah kenal sama yang lain." "Ya udah, hati-hati ya lah gitu, nanti kabarin kalau udah sampai rumah Putri." Aku nyamperlah ke rumah temen aku ke Depok jam 3 sore. Terus aku nyamper Putri lagi packing. Terus kita OTW jam 5 tuh. Oke, sore buat, jam 5 buat ke base camp
Cibodas, Oke. base camp Cibodas ke Pangrango tujuannya. Tapi dari situ tuh hujan bang, kayak hujan terus nggak berhenti sama sekali selama dari jam 5 sampai jam 11 atau jam 12 malam hujan mulu. Berarti perjalanan dari Pamulang ke base Iya. camp hujan-hujanan? Oh, hujan-hujanan. Sempet neduh, cuman neduh terus hujan-hujanan lagi. Sebenarnya itu juga seharusnya kalau aku peka ya, sebenarnya itu juga mungkin pertanda Allah buat jangan ikut gitu, soalnya Oke. udah hujan-hujanan, semua tuh basah sama sekali, nggak ada yang kering. Udah sampai puncak Bogor, aku mampir ke warung sama Putri karena aku tuh udah kedinginan banget. Akhirnya kita makan mie di sana, beres-beres. Terus aku juga sempet ngerapihin beberapa yang di tas aku. Aku bilang ke Putri, Put, aku nggak ikut deh, kamu aja. Kenapa emang, Ti? Baju aku pada basah, dalaman aku juga basah. Aku nggak mungkin basah-basahan besok buat TikTok. Ya gimana ya, Ti? Aku nggak mau kalau misalnya kamu nggak ikut. Udah nggak apa-apa, bilang aja aku mau berani kok pulang sendiri dari Bogor ke Pamulang. Dia nggak mau. Terus akhirnya Putri nelpon di grup, Bang, Tiara bajunya basah semua, gimana ya Bang? Tiara minta pulang. Enggak, jangan pulang. Udah tanggung. Nanti gue pinjemin gosokan sama ibu-ibu pihak base camp. Terus sampai di base camp sekitar jam 11 malam, aku prepare semuanya, aku mandi, makan, terus juga sempat kenalan sama beberapa orang asing itu, kenalan dari mana gitu. So, ya udah kenalan. Terus aku lanjut gosok baju terus aku udah mulai istirahat buat besok pendakian. Cuman aku tipikal orang yang kalau setiap mendaki tuh nggak bisa tidur nyenyak bang, jadi nggak pernah tidur. Nggak pernah tidur sama sekali, nggak bisa. Sekitar jam 4 udah mulai rapi semuanya, pada bangun, terus juga pada mau mulai buat persiapan trekking. Aku mandi, terus juga aku sholat, terus juga aku makan. Tapi kita start trekking tuh dari jam 7. Dari jam 7 tuh udah mulai pendakian bersama. Total kayaknya sekitar ada 30. 30 orang? 30. Jadi tuh kita ketemu di grup WhatsApp bang, teman aku sih yang ini. Share cost jatuhnya ya? Atau Iya, share cost dari mana-mana ya? Iya, jadi tinggal ngelis nih siapa aja yang ikut gitu. Terus briefing, berdoa bareng-bareng biar selamat segala macem gitu kan. Nah tapi pas kita udah briefing tuh udah mencar, ada yang ibaratnya udah pada circle gitu bang. Terus akhirnya aku mendaki sama bapak-bapak 4 orang, terus sama teman aku 3 orang, jadi jumlahnya 8 orang tuh. Terus kita trekking bareng-bareng ketemu di Posimaksi. Posimaksi tuh masih lengkap teman-temannya gitu, buat didata segala macem. Terus abis itu ya udah selesai, lanjut ke perjalanan Telaga Biru. Masih aman, masih ceria, masih ketawa-ketawa, masih bisa foto-foto, masih aman lah pokoknya. Lanjut abis dari Telaga Biru, aku sama teman-teman aku masih bisa ketawa-ketawa, terus juga masih sempat ngobrol-ngobrol, foto-foto di Telaga Birunya itu juga. Nah tapi sepanjang perjalanan, aku, Putri, Ovi, itu tuh sempet aku sama Putri tuh nyeletuk kayak gini, ih gila ya kita Pangrango di TikTokin. Nah gitu. Terus si Ovi bilang, jangan ngomong kayak gitu di gunung, diem-diem aja. Terus aku bilang, oh iya maaf aku lupa, aku gitu. Terus aku sebenarnya sempet nggak yakin aja bisa TikTok Pangrango, soalnya sebelumnya kan aku sempet riset kan, Pangrango tuh perjalanannya panjang gitu. Aku sempet ragu aja sama diri aku pokoknya. Terus dari Telaga Biru ke Penchayangan sekitar jam 8, lanjut lagi ke pos Rawadeno kalau nggak salah, Rawadeno 1. Itu memakan waktu 45 menit. Dari Rawadenok itu istirahat lagi. Pokoknya setiap pos itu aku selalu ngeres, terus makan, minum, lanjut ke Rawadenok 2. Sama kayak biasa, ngeres lagi, istirahat, ngobrol-ngobrol. Nah pas di Rawadenok 2 ini aku sempat istirahat kan, si Ovi ini udah mulai kecapean. Aku bilang kayak gini, Bang, Ovi kecapean nih gitu kan.
Tapi si abang-abang bilang, ayo mau turun sebelum kita belum jauh. Udah nggak usah bang, aku kuat, bilang gitu teman-teman aku. Tapi teman aku yang satu ini, si Putri ini emang tipikalnya tuh dia yang ambisi banget sampai puncak Pangrango. Kalau aku sih enggak, aku nggak mikir nggak harus sampai puncak. Yang penting kalau aku mah, yang penting puncak bisa kapan aja, nggak maksain kalau aku. Ketemu teman-teman lanjut di Batu Kukus. Nah pas di Batu Kukus satu itu teman-teman yang strangers yang aku kenal itu pada turun, pada nggak kuat. Jadi yang dari 6 cewek, 3 orang yang sampai puncak, yang 3-nya enggak. Oke. Jadi mereka pada turun, pada nggak kuat, pada maksain. Terus aku tetap lanjut buat ke Pangrango karena si Ovi ini tetap pengen ikut. Ya. Terus udah kayak gitu pas di Batu Kukus 1, nah di Batu Kukus 2 ini aku, Ovi, Putri kan bertiga ya bang posisinya. Kita juga emang outfitnya kembaran, pakai legging, pakai rok, pakai kerudung, terus juga pakai kembaran gitu lah outfitnya, pakai sweater. Terus juga si abang-abang ini tuh yang sama kita berjalan ya, mereka biasa aja ngobrol-ngobrol, ngelawak, istirahat, ngeres. Nah pas di Batu Kukus ini tiba-tiba ada pendaki cowok 3. Nah 3 pendaki cowok ini tuh orang asing bang, dia pengen ngecamp. Modus-modus gitu, kenalan sama aku, Putri, Ovi, dari mana kak? Gitu. Oh kalau aku dari Depok, teman aku bilang gitu. Ini Tiara dari Tangsel, Ovi dari Bogor. Oh Depoknya mana, Tangsel mana? Biasalah modus-modus gitu bang. Nah yang pendaki satu ini tuh cowok ini sempet modus ke teman aku si Putri. Emang teman aku akuin Putri ini emang cantik banget, cantik. Akhirnya mereka ngobrol tuh, jalan berdua. Nggak tahu aku yang diobrolin apa intinya. Aku nyolek-nyolek si Putri karena udah kasihkan ngobrol sama pendaki asal Karawang gitu. Put, ngobrol apaan? Aku bilang gitu. Udah jangan terlalu nempel banget. Akhirnya si Putri, aku sama Ovi, kita jalan lah bertiga. Terus si yang 3 pendaki cowok ini jalan biasa. Terus lanjut kayak gitu, dia kan duluan ya bang, Terus tiba-tiba aku juga nggak tahu kenapa bisa ketemu lagi sama 3 pendaki asal Karawang itu, ketemu di Batu Kukus 3, ngobrol. Nah terus tiba-tiba dari belakang teman aku ada tuh namanya Jun, dia baru datang. Aku langsung lanjut sama bapak-bapak yang 4 orang ini, lanjut mau naik ke pemandian air panas kalau nggak salah. Nah pas udah naik biasa, terus tiba-tiba pas di pemandian air panas nggak ketemu. Lanjut pas abis pemandian air panas, aku lupa pos berapa, jam berapa, intinya tuh udah sekitar jam 12 siang. 12 siang. Abis dari pemandian air panas kalau nggak salah kandang batu, kandang batu aku sama teman-teman aku tuh ngeres lagi di sana soalnya capek banget. Terus abis itu di situ tuh udah mulai, teman aku si Ovi ini udah mulai nangisnya tuh nggak jelas gitu bang, kayak nggak mau terbuka. Nah rupanya si Ovi ini udah curhat ke ketua aku juga bingung dia cerita apa, kok kalau sama yang cewek-cewek nggak terbuka, tapi kalau sama yang ketua ini orang asing yang baru kenal kok terbuka. Itu posisinya gerimis, mendung, cuma nanti terang gitu. Terus abis itu aku di situ tuh makan dulu karena aku lapar. Terus aku diseduhin susu sama abang-abang yang nge-trek bareng aku makan. Si Ovi juga nggak mau makan gitu bang, kayak lagi nggak mood pokoknya. Kan aku bingung ya bang, kalau setiap perjalanan tapi pada diem gitu, nggak ada yang ngecairin suasana. Aku juga bingung sebenarnya. Jadi selama perjalanan ya udah itu pas selesai udah makan, pas di perjalanan lanjut lagi udah semuanya pada hening, nggak ada yang terbuka sama sekali. Terus tiba-tiba di perjalanan Ovi nangis gitu. Terus abis selesai makan itu kan kita mulai trekking ke Kandang Badak. Iya ke Kandang Badak. Di Kandang Badak itu sekitar jam 3 atau setengah 4, aku lupa pokoknya. Terus pas di Kandang Badak tuh cuman sempet ini aja sih bang, ke kamar mandi biasa aja.
karena emang pengen buru-buru ngejar waktu buat ke puncak. Dari Kandang Badak lanjut ke Simpang Pangrango, itu udah biasa aja. Udah aku sih mikir kayak kok di Gunung Pangrango kok nggak sampai-sampai ya, kok kayaknya perjalanannya kok ketemu kayu gede itu mulu, kok kapan sampainya. Aku sempat mikir kayak gitu, apa ini kesasar apa enggak gitu. Terus dari Simpang Pangrango akhirnya sampai puncak jam 5:30 sore. Sampai puncak Pangrango. Iya, 5:30 sore udah posisi udah mau maghrib. Yeah. Nah, 5:30 sore aku baru sampai di puncak Pangrango. Di situ tuh aku perasaan sama teman-teman aku seneng. Terus aku, Ovi, Putri pada pelukan. Terus juga pada happy-happy. Akhirnya kita bisa ya ke puncak Pangrango. Ke Gede kita bareng sampai puncak. Ke Pangrango juga bareng-bareng happy-happy. Di situ tuh masih biasa aja Bang. Masih bisa ketawa-ketawa. Foto-fotoin pemandangan. Terus juga kita sempet foto di Tugu bertiga. Terus bareng-bareng sama yang cowok-cowok tim aku. Nah, udah dari situ teman aku ini si Ovi, si ketuanya sama si Bang Tamsir ini izin mau ke Mandalawangi. Ya udah, tapi jangan lama-lama ya, aku bilang kayak gitu. Iya, tenang aja, deket kok di situ. Katanya sih bilangnya cuma 10 menit jalan. Nah, pas di situ tuh aku tuh kaget Bang, ternyata ada Bagas. Aku baru pertama kali ketemu Bagas, Babi Ganas. Oh, di puncak Pangrango. Oke. Aku kaget banget. Aku tuh baru pertama kali ngelihat, oh ternyata Bagas tuh kayak gini gitu. Sempet mau diseruduk juga, cuman udah ditenangin sama tim aku yang cowok. Udah kayak gitu, ya udah temen aku ke Mandalawangi. Akhirnya aku neduh sama Ovi. Nah kebetulan memang yang 3 pendaki Karawang ini emang sebenarnya di sebelah aku. Oh, okay. Dia di Deket sebelah ya? aku, deket. Dia memang lagi mau foto-foto, tapi karena terhalang hujan, jadinya dia kayak ya udah duduk di situ aja. Kayak di sebelah-sebelahan. Aku di sini, pendaki Karawangnya di situ. Nah aku neduh sama Ovi di flysheet itu kan. Nah tapi si Bang Ilham sama si Bang Bowinya itu mereka ya lagi foto-foto aja biasa, lagi ngelihat gunung gede di situ kan. Nah ya udah aku sama Ovi akhirnya mutusin buat duduk di flysheet sambil nungguin Putri yang nanti mau pulang balik ke sini. Terus aku sama si Ovi ini sempat duduk. Nah duduknya itu kita berdua sama-sama bengong. Terus juga pas aku bengong aja sih, bengong ngeliatin suasana. Terus tiba-tiba badan aku mulai geter Bang, geter. Terus juga dingin, tapi aku tuh langsung buru-buru bilang ke Bang Ilham. Jadi contohnya aku kan bengong, terus posisinya aku tuh udah kayak udah dingin banget gak karuan. Si Ovi juga sebelah aku juga sempet panik. Ti, kenapa kamu? Bang Ilham gitu. Bang, tolongin aku Bang. Kenapa? Kayaknya aku gejala hipo deh. Hah, gejala hipo? Gitu kan. Si Bang Ilham ngomong kayak gitu. Iya, kayak gejala hipo. Soalnya aku bener-bener udah geter banget. Tadi aku sempet gak ngegerakin badan aku. Makanya mungkin masuk juga karena baju aku basah. Aku bilang kayak gitu. Itu posisinya hujan gerimis. Terus tiba-tiba Bang Ilham juga panik. Nah, pas Bang Ilham panik ini juga, Bang Ilham juga bingung kan gimana. Akhirnya yang di sebelah 3 pendaki Karawang ini notice aku. Kenapa gitu. Terus akhirnya ini Bang kayaknya gejala hipo, tolong Bang kompor buat ngangetin badan. Akhirnya mereka bikinin aku susu tuh. Mereka nyalain kompor, bikinin aku susu. Ini kak gimana, masih hipo? Ini Kak coba Kak minum anget-anget dulu. Minum anget nih, minum susunya, minum. Terus akhirnya aku minum susu sambil aku pegangin gelasnya karena badan aku geter. Udah aku minum, yang aku rasain kok tetap dingin ya Bang. Aku udah bingung banget di situ. Aku tuh mikirnya, aduh ini kalau nggak lucu kalau misalnya mati di puncak Pangrango. Yang ada tuh nanti aku malah nyusahin. Aku tuh udah mikir di dalam hati tuh udah apa ya? Iya udah, aduh aku bingung banget di situ. Aku udah mulai nangis. Bang, udah panik. Aku tuh tipikal orang yang paniknya tuh nularin ke semua orang Bang. Jadi mereka pada nyari cara gitu. Terus akhirnya tiba-tiba si 3 pendaki Karawang ini yang gondrong, aku masih inget banget.
dia nolongin aku, dia buka emergency blanket gitu sama dipasangin di badan aku. Itu kan pasti aku udah nggak karuan ya bang, udah bener-bener aku mau dibungkus lah, mau didekep gitu kan. Nah pas makein emergency blanket aku, tangannya dia tuh ke payudara sebelah kanan aku tuh sempet megang, megang. Terus aku lihat muka dia, tapi dia cengengesan. Terus dia sambil ngelihat ke muka temennya. Nah setelah dia megang PD aku, di situ aku nge-freeze bang. Tadi kan aku kan telentang ya bang, pas dipakein blanket itu. Terus tiba-tiba mukanya dia cengengesan. Aku langsung narik badan aku kayak gini. Dia bilang sih ke aku, gimana kak badannya, udah mendingan? Udah bang, makasih ya bang gitu. Akhirnya dari situ aku lanjut make emergency blanket sambil badan aku kedinginan. Aku pindah posisi ke depan yang flashlight sama si Ovi itu. Aku pindah, udah bang, aman, nggak apa-apa sambil minum susu. Nah aku angetin badan aku pokoknya sebisa mungkin, aku anget-angetin. Terus tiba-tiba pas aku pakai emergency blanket, temen aku Ovi juga sama kena gejala hipo. Kena gejala hipo juga dia. Ya pas kena gejala hipo ditolongin juga, bang tolongin bang, Ovi kayaknya kena gejala hipo juga deh, dia sama geter. Akhirnya ditolongin juga sama pendaki itu, pakein emergency blanket, dipakein. Masih aman. Nah pas aku sama Ovi posisinya kita pakai emergency blanket, kita minum susu sambil suasana tuh bener-bener panik. Jadi yang tim aku ini juga bingung, aduh gimana ya, Putri sama Bang Tamsir sama Bang Awan belum dateng. Nah ya terus akhirnya Ovi nangis, aku nyemangatin Ovi juga sih, sama-sama nyemangatin. Ovi bilang, aku mau pulang, Vi sabar. Aku bilang gitu, iya nanti kita pulang, nungguin Putri sama yang lain. Akhirnya dari situ tiba-tiba si Putri, Bang Awan, sama Bang Tamsir sampailah mereka. Kaget ngelihat kita dibungkus. Kenapa Tiara sama Ovi? Ini bang, pada hipo. Aduh, gimana? Udah minum air hangat belum? Udah bang, udah. Yaudah tungguin, makan. Akhirnya makan tuh aku di situ, aku makan. Biasa mereka terjadilah pada bingung gimana solusinya ini. Yang dua pada kena hipo, terus posisinya di situ udah maghrib bang, udah malam banget posisinya. Nah sekitar pas malam itu tiba-tiba mereka pada kebingungan. Tiba-tiba si pendaki ini yang asal 3 Karawang itu nyambung lah ke kita. Dia ngomong kayak gini, udah bang, abang turun aja, yang temen yang cewek ini sama saya ada kok satu tenda gitu, muat 8 orang mah gitu, tapi abang turun aja, ntar saya jagain. Dia bilang kayak gitu. Nah pas dia bilang kayak gitu, aku tuh sama Putri tuh sebenarnya mau nggak mau, kalau misalnya kita turun nanti kita bakalan kenapa ya. Tapi kalau misalnya kita ikut sama mereka buat ngecamp bareng, tapi aku juga takut soalnya yang cowok-cowok sama tim kita ini nggak ada, apalagi kita kan baru kenal gitu di jalur. Akhirnya sempetlah terjadi cekcok. Iya cekcok. Jadi si pendaki cowok ini sempet ngomong ke aku dia bilang kayak gini, udah kak, gak percayaan banget sih, udah sama kita aja di tenda kita daripada nanti dibawa kakak kenapa. Gak bisa kak, besok saya kerja. Kerja kalau misalnya karyawan pada mati, perusahaan juga pasti pada nyari karyawan lagi. Dia bilang kayak gitu. Aku sempat mikir, oh iya juga ya, apa ngecamp bareng aja ya. Akhirnya aku, Bang Awan, Bang Tamsir, Bang Bowi, Bang Ilham sama Ovi lanjutlah kita diskusi. Tapi pendaki yang 3 cowoknya di sana, aku di sana nih, kita sambil bisik-bisik gimana jalan keluarnya. Akhirnya si Bang Awan ngomong,
Tiara masih kuat, masih bang. Ovi masih kuat, masih. Putri kau masih kuat, masih bang. Insya Allah aman. Udah pokoknya gua nggak mau lu nginep, intinya gitu aja. Gua nggak mau lu nginep. Pokoknya segimanapun itu kita turun bareng-bareng sama-sama. Pokoknya nanti ini gue selesaiin dulu masalahnya. Oke. Akhirnya udah diskusi kayak gitu, Bang Awan ngomong lah ketiga pendaki ini, Bang, sebelumnya maaf ya Bang, gue nggak bisa nih ninggalin mereka nginep tanpa ada kita. Yeah. Cekcok di situ dia cekcok. Ya udah ntar kalau kenapa-napa gimana pokoknya aku nggak tahu tuh cekcok kayak apa, pokoknya tuh sempat kayak adu mulut gitu Bang, argumen gitu. Yeah. Terus udah kayak gitu Bang Awan nyamperin ke kita. Gimana ya, kita hargai niat baiknya, cuman sebisa mungkin kalian jangan mau ya ada yang nginep, kalian mundur dulu. Bang Awan ngomong gitu, akhirnya mundur tuh dari puncak Pangrango, aku disuruh mundur sama teman aku yang cewek sama yang cowok juga disuruh mundur. Bang Awan ngomong, Bang sebelumnya makasih buat niat baiknya, cuman gua sama teman-teman gua alhamdulillah masih kuat buat turun gitu. Terus 3 pendaki cowok itu mukanya sempet murung gitu Bang, sempet murung, terus tiba-tiba dia nyeletuk, udah Kak ada baju kok, nanti kakak bisa pakai baju saya. Tiba-tiba dia tutup lagi kayak begitu. Enggak Bang, makasih soalnya diburu-buruin besok kerja, pokoknya aku alasan biar aku tuh nggak mau. Bener Kak, kuat, dia bilang gitu. Iya kuat. Nah, posisinya itu kan kita deket ya Bang. Nah, akhirnya pas aku disuruh mundur itu, posisinya aku udah di puncak, tapi yang si pendaki itu masih kayak, kuat Kak, saya ada baju gitu, sambil ngeliatin aku. Terus abis itu, iya Bang sebelumnya makasih banyak udah bantuin tadi makain emergency blanket, bilang ngucapin makasih. Terus tiba-tiba si Bang Awan tuh kayak ngode-ngode biar aku tuh disuruh lari. Aku, Putri, Ovi, sama yang cowok-cowok itu disuruh lari. Akhirnya aku lari turun, tapi nggak kenceng sih, kayak lari aja, yang penting kita agak jauh lah dari puncak Pangrango itu. Aku lari sama si Bang Bowi, terus abis itu pas udah lumayan agak jauh, akhirnya Bang Awan itu turun. Terus tiba-tiba kita berhenti. Terus kita tuh bikin lingkaran, si Bang Awan bikin lingkaran, saling pegangan tangan, dia bilang kayak gini, gua mau cerita tapi gua mau ceritanya nanti pas di base camp. Intinya niat mereka jahat sama lu pada, khususnya yang cewek-cewek. Pokoknya mau gimana pun kita turun bareng-bareng, mati pun bareng-bareng. Bang Awan bilang gitu. Nah, di situ tuh suasana tuh bener-bener mencekam, udah malam, mencekam, terus juga udah pada lesu Bang, bener-bener udah nggak kuat sama sekali. Tapi pas disemangatin kayak gitu, aku langsung semangat buat turun. Aku masih pengen hidup. Nah, udah kayak gitu, akhirnya kita turun lah dari yang agak jauh dari puncak itu buat turun ke base camp kan. Nah, pas dari turun kita bareng-bareng di situ, kayaknya sekitar jam 11 deh Bang, jam 11 atau jam 10, pokoknya itu udah malam banget, terus juga suasananya beda, mencekam banget. Akhirnya tapi kita pelan-pelan turun. Nah, pas turun pelan-pelan ini kita tuh pada gimana ya Bang, jadi kayak mereka tuh banyak yang pusing buat istirahat dulu. Itu tuh aku nggak tahu itu udah sampai mana. Pokoknya intinya tuh aku ngerasa sama teman-teman tuh stuck di situ-situ aja. Iya, aku ngerasa stuck di situ-situ aja. Headlamp udah mulai mati. Jadi kita pakai flash itu juga, flash HP juga sebenarnya baterainya juga benar-benar udah mau habis. Terus kita masih turun. Terus tiba-tiba si Bang Awan ini pas kita mau turun, Bang Awan ngomong kayak gini, lu dari tadi ngerasa nggak sih kita nggak sampai gitu? Iya ngerasa. Udah jam 12 lagi, gimana ya?
akhirnya si Bang Ilham nih jadi leader tuh ke depan. Dia ngarahin kayak sebelah sini deh, sebelah sini kita cari tuh pita-pita kuning yang di situ. Iya bener, belok sana, belok sana. Nah terus udah jalan biasa aja, tiba-tiba mereka tuh pada bingung lagi. Bentar, kok ini kok nggak sampai-sampai ya? Mereka bilang kayak gitu. Kayak kita salah deh, salah jalur. Enggak kok, bener itu udah ada pita kuningnya. Nah, jalan lagi, jalan biasa. Pas mereka udah pada pusing, udah pada ricuh, di situ tuh udah mulai hawanya tuh udah mulai bener-bener gimana ya Bang? Nggak bisa dideskripsiin. Jadi bener-bener pada marah. Cowok-cowoknya pada marah. Lu gimana sih? Lu gimana, pada saling nyalah-nyalahin. Terus tapi ada yang penengah juga buat kondisinya tuh biar membaik, netral, jangan biar netral, biar jangan ini tuh di gunung, kita jangan terlalu berambisi banget buat ini, kita juga harus sama-sama berjuang barengnya. Akhirnya Bang Awan bilang, dia bilang kayak gini, anjing, dia ngomong kayak gitu. Maaf ya Bang, kasar. Dia ngomong gini, kayaknya iya deh kita disasarin. Terus dia bilang kayak gitu. Nah, pada diem, pada hening, pada hening, pada lihat-lihatan sama sekali. Akhirnya Bang Awan tuh mutusin buat naro pita. Dia tuh nemu nemu sampah mie gitu. Terus akhirnya liatin gua ya nih, kalau misalnya dia kan ngepitain di satu pohon. Liatin gua nih, kalau misalnya kita ketemu ini lagi, berarti emang bener kita disasarin gitu. Akhirnya udah ada penanda tuh Bang, udah ada penanda. Kita jalan biasa. Nah, pas di jalan biasa itu kita tuh nggak ada yang ngeh kalau misalnya ada pita itu. Jadi baru sadarnya tuh pas si Bang Bowie tuh bilang, Wan, ini Wan, pita yang lu tandain. Baru kerasa tuh satu putaran. Oh iya ada ya. Terus coba sebelah sini gitu. Sebelah sini. Akhirnya buat nyari jalan turun sampai kita tuh 4 kali atau 5 kali ketemu pita itu aja. Aku tuh sempat gak percaya kan. Nah, pas udah 5 kali atau 4 kali ketemu pita itu, si Bang Awan tuh kayak langsung nonjok ini ya ke pohon. Dia ngomong kasar begitu. Terus dia sempat teriak, gitu. Dia sempat marah, kesel. Mungkin dia juga karena dia ketua di situ ngerasa gagal ya. Dia marah, kesel pokoknya. Terus tiba-tiba si Bang Tamsir nenangin Bang Awan. Udah sabar. Gimana mau sabar? Ini dari tadi kita udah ngelewatin ini beberapa kali, nggak masuk akal. Situ tuh aku sama yang cewek-cewek tuh suasananya udah bener-bener bingung, udah bener-bener saling pegangan, saling kuatin. Terus tiba-tiba akhirnya Bang Awan tuh minta maaf. Yaudah, gue minta maaf. Pokoknya dia minta maaf. Tiba-tiba dia bilang kayak gini, coba Putri sama gua, Tiara sama Ilham, Ovi sama Tamsir, Bang Bowie di belakang jadi sweeper. Saling pegangan. Ingat kata gua, kita di sini saling bergandengan, kita di sini turun mau bareng-bareng, kita di sini masih mau hidup. Gue harap lu pada jangan ada yang egois. Dia bilang kayak gitu, jangan pada ada yang egois. Pokoknya gue di sini bener-bener mau mastiin lu pada baik-baik aja. Tapi gue mohon kita berdoa dulu. Akhirnya Bang Awan udah selesai berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Bang Awan azan di situ. Udah tuh pas Bang Awan azan tuh semuanya pada diem Bang. Aku merinding banget, Putri juga merinding. Bener-bener dengerin Bang Awan azan, terus juga dengerin Bang Awan
komat, abis itu lanjutlah mereka pada bikin buletan sambil gandengan masing-masing. Kita berdoa semoga kita nggak ketemu sama pita ini lagi, nggak ketemu sama pita ini lagi. Terus akhirnya mereka pada berdoa di situ. Nah, pas kita udah jalan, tiba-tiba si Bang Awan sekitar 15 menit jalan, kita benar-benar udah nggak ketemu sama pita itu lagi, Bang. Oke. Kita jalan biasa, terus tiba-tiba Bang Awan nyuruh, diem, lu pada diem, lu duduk gitu kan. Kenapa, Bang? Bentar ada yang mau lewat. Aku bingung siapa yang mau lewat gitu kan. Aku sih diem aja, diem. Terus udah jalan lagi. Nah, pas di jalan itu aku di situ tuh aku tidur sambil jalan. Gimana tidur sambil jalan? Iya, aku tidur sambil jalan. Jadi aku tuh aku tidur tapi aku jalan. Nggak masuk akal. Aduh, gue bingung nih jelasnya. Tidur sambil jalan? Iya, aku tidur posisinya emang, tapi aku jalan. Nah, pas tiba-tiba aku tidur itu, tiba-tiba aku berhenti lah. Tiba-tiba nggak tahu kenapa aku berhenti. Yang lain tuh pada nggak ngeh kalau aku berhenti. Nah, pas ngehnya tuh si Bang Ilham ngeh, Tiara mana? Di belakang gitu kan. Tiara gitu kan. Terus akhirnya aku diam di sini. Aku kan posisi berdiri. Nah, kata yang lain aku tuh ngomong, oh iya pasar. Nggak jelas pokoknya aku katanya ngomong pasar. Nah, pas aku lagi berdiri itu, emang aku tuh ngerasa aku tuh lagi di pasar. Tapi dibilang mimpi bukan, tapi yang aku rasain tuh rame banget di situ. Ramenya tuh orang-orangnya nggak jelas gitu, Bang. Jadi kayak pada sibuk belanja. Bertransaksi lah bertransaksi. Aku tuh di situ kayak orang asing yang pada ngeliatin orang-orangnya tuh. Aku nggak tahu itu mimpi apa enggak, cuman itu jelas banget. Terus tiba-tiba aku ngomong pasar, oh iya kita udah sampai di pasar. Aku sambil merem gitu, oh iya kita udah sampai di pasar. Terus tiba-tiba aku didorong sama Bang Ilham, digituin, ikutin gua. Bang, kita udah sampai pasar kan? Aku bilang gitu. Aku ditabok. Ra, kita masih di gunung gitu. Kita masih di gunung, bukan di pasar. Berhenti. Yang lain pada berhenti. Berhenti. Akhirnya pada nuntun aku syahadat. Pada aku nuntun syahadat. Aku dibacain syahadat. Di situ tuh si Ovi tuh udah mulai notice. Aku tuh rupanya mau dibawa. Karena dia tahu aku tulang wangi gitu kan. Tapi si Ovi tuh ceritanya nanti, Bang, pas di base camp. Nah, udah kayak gitu, pas udah aku dibacain syahadat, aku jalan juga, aku biasa, Bang, jalan, terus juga aku jalan sambil tidur, terus ditepuk lagi, jalan 5 menit, aku tidur lagi sambil jalan, terus ditepuk lagi, akhirnya aku diikat, pakai tali rapi, aku diikat. Tangan atau? Iya, tangan. Oh, di tangan diikat. Aku ingat banget. Terus diikat juga, aku juga sama, tidur lagi begitu. Aku juga bingung yang aku rasain tuh apa. Bener-bener dibilang tidur ayam, tapi nyata nggak tidur, begitu kan. Nah, terus tiba-tiba udah sampai di perjalanan, tiba-tiba si Ovi tuh teriak nangis, terus juga dia kayak ngeluh kayak, Bang ada suara. Emang suaranya tuh kayak ini, Bang, suara ayam, cuman ayamnya itu tuh kayak bisa ketawa melengking. Suara ayam ketawa melengking gitu. Bener-bener semuanya tuh pada dengar, merinding juga. Terus juga, udah lu nggak usah ngelihat atas, lu udah fokus aja ke depan. Kalau lu ngeliat sesuatu, lu diem aja, kata si Bang Awan gitu. Ceritanya nanti pas di base camp, gue juga udah banyak banget nih cerita gitu, kata si Bang Awan ngomong. Nah, udah kayak gitu, kita jalan biasa, akhirnya kita ketemu lah di kandang badak. Akhirnya nyampe kandang badak nih. Sampai jam 4 subuh. Jam 4? Iya, jam 4 subuh.
Di kandang badak jam 4 subuh. Terus kan di kandang badak itu kan ada warung ya Bang. Akhirnya aku duduk di situ sama Putri. Tiba-tiba si bapak-bapaknya ini tuh bilang ke aku, baru turun jam segini. Iya Pak, baru turun. Nih minum dulu, makan dulu. Akhirnya kita minum dulu, makan dulu, disiapin air panas, terus juga cerita-cerita lah sama bapak-bapak ini, si bapak-bapaknya, si tim-tim aku. Terus udah nginep di sini dulu aja 2 jam, sejam, biar nanti seger lagi jalannya, nggak usah dipaksain. Nah langsung lah yang cowok-cowok ini bilang ke aku, Ovi sama Putri, udah yuk, ayo kita tidur dulu aja 2 jam, sejam di sini. Nah tiba-tiba si Putri bilang, ayo Ti, aku sih sebenarnya mau nggak mau gitu Bang, soalnya aku mikirnya aku mau kerja jam 12. Nah si Opi tiba-tiba nyeletuk, enggak aku nggak mau, aku jam 8 harus sudah kerja, dia bilang kayak gitu. Aku nggak mau, aku mau jalan aja sendiri. Nah langsung si Bang Awan ini marah-marah lagi, Vi, lu kenapa sih egois banget? Kita di sini juga turun bareng-bareng, kita juga sama-sama punya kaki, yang capek juga bukan lu doang gitu. Tidur dulu sejam 2 jam, si Ovi nangis. Terus Ovi nangis, tiba-tiba Ovi ceritalah ke aku, Putri, kenapa sih aku dimarah-marahin terus? Aku emang beneran mau kerja, sambil nangis, bener-bener nangis, sakit hati karena udah dibentak mulu. Karena ya dia memang dari perjalanan juga dia udah nangis, udah bete, udah mukanya udah murung, udah perangat-perengut gitu. Itu yang Bang Awan kurang suka sama Ovi. Terus pokoknya aku nggak mau nginep ya di sini, aku mau maksain turun aja, Terus akhirnya si Bang Awan ngomong, yaudah, si Bang Awan ngomong, yaudah lu udah kelar kan, ayo cabut buruan, nggak usah lelet, nggak usah pada baperan. Aku dikata-katain gitu sama teman-teman aku, nggak usah pada manja, udah pada gede, digituin. Langsung tuh pada diem-dieman Bang, akhirnya ngikutin langkah kakinya Bang Awan. Nah kita tuh si Ovi ini kan kakinya agak-agak cedera, jadi harus dituntun pelan-pelan. Nah rupanya tuh Bang Awan tuh jalannya cepet banget, jadi Bang Awan tuh udah nggak tahu dia ada di mana. Sisa aku, Bang Bowie, Bang Ilham, Bang Tamsir, Ovi sama Putri berenam. Nah udah kayak gitu, aduh kita gimana ya, ini si Bang Awan udah nggak ada, pada kebingungan, soalnya kan ketuanya Bang Awan, udah pada kebingungan banget, gimana ya ini pulang gimana, pada kebingungan. Akhirnya Bang Ilham di depan, yaudah lu pada ikutin gue ya, Akhirnya turun dari kandang badak, terus juga pas aku lupa nama posnya apa, pas di perjalanan itu ada Bang Awan lagi tidur. Kata Bang Awan lagi tidur. Terus juga aku bingung nih mau aku bangunin apa enggak. Akhirnya mereka bilang udah jangan. Akhirnya aku bilang, Vi udah Vi, tidur aja yuk, kita tidur. Akhirnya aku, Putri, Ovi tidur, tapi tidurnya pada misah gitu Bang, kayak si Bang Awan di sana, si Putri sama aku di sini, Bang Tamsir sama si Ovi di sana, jadi kayak pada jauh-jauhan gitu. Nah sambil nungguin Bang Awan buat bangun. Nah karena aku nggak bisa tidur sama Putri, aku akhirnya ngobrol sama dia, Put gimana ya Put, aku juga sebenarnya nggak mau kayak gini gitu, aku juga nggak mau Ti, dia bilang kayak gitu. Cuman Ovi-nya juga ngeribetin Bang Awan, soalnya kan dia kan yang paling ribet, kamu tahu sendiri kan Ovi orang yang kayak gimana. Iya cuman aku juga bingung Put, gimana ya Put, terus bangunin Bang Awan aja ya Put, bangunin. Akhirnya tiba-tiba si Bang Awan tuh bangun sendiri, dia ngomong ke kita, apa lu masih pada mau lanjut, mau nyalahin gua, tiba-tiba marah kayak gitu, bener-bener semuanya tuh pada takut sama Bang Awan, pada takut sama sekali. Terus akhirnya mereka pada duduk dulu, aku sempet nenangin ke Bang Awan, Bang udah Bang gitu, kita mau pulang. Gue kesel dari tadi gitu, gue udah banyak sabarnya, gue udah banyak nurutin kemauan lu pada gitu. Gue bodo amat, gue dibilang kayak gimana juga, ini unek-unek gue, dia bilang kayak gitu.
Terus akhirnya ya udah bang sabar, turun yuk turun. Akhirnya si Bang Awan mau ngarahin lagi tuh, ngarahin lagi. Akhirnya kita turun bareng-bareng. Oke. Nah kita turun bareng-bareng. Pokoknya tuh kita tuh benar-benar udah nggak inget pos-posnya bang. Jadi setiap ada pos tuh kita nggak istirahat, udah langsung aja, langsung jalan. Mau itu di Pancawele, di Pemandian Air Panas, udah kita masa bodo aja, udah jalan, udah nggak ngeliatin pos, udah kita jalan, duduklah di mana ya, kalau nggak salah di Rawadenok 1, kita sempat duduk, terus juga mereka juga pada duduk, pada istirahat dulu, bang udah istirahat dulu, itu sih udah pagi bang. Udah pagi. Oke, udah pagi. Terang berarti ya? Udah terang. Terus juga mereka juga nggak ngobrol, bener-bener ya udah makan, minum, pada bengong semuanya, emang pada ketakutan sama sekali, nggak ada yang berani buka obrolan, Akhirnya udah dari situ lanjut lagi jalan tanpa obrolan sama sekali. Tiba-tiba si Bang Awan ini tuh dengan muka dia yang udah bener-bener kesel, marah. Dia jalan di depan duluan, yang kita di belakang. Dia mau udah duluan jauh, tapi kita masih ngelihat oh itu tuh ada Bang Awan gitu. Nah terus akhirnya udah sampai menuju mau ke base camp itu sekitar jam 8:30. 8:30 pagi? Hari Minggu. Oke. Start dari jam 7 hari Sabtu. Nyampe base camp, iya 8:30. Langsung tuh ibu-ibu juga kaget. Ini baru turun. Iya bu, baru turun. Akhirnya si Jun, terus yang rombongan lain, gila lu bang, baru turun. Iya baru turun, ada apa? Problem? Ada banyak, ntar gue cerita. Pada kaget lah, mukanya pada kaget banget. Kok bisa turun di hari Minggu, sedangkan teman-teman aku di hari Minggu itu aja udah pada mau persiapan buat pulang, balik. Nah, pas di situ udah pada marah-marahan, pada diem-dieman, pada marah-marahan. Tiba-tiba si Bang Awan ini nyeletuk, gue minta maaf sama sikap gue yang udah kelewatan, minta maaf ke aku, ke Putri. Tapi dia minta maaf ke Ovi, cuman Ovi tuh nggak mau maafin si Bang Awan karena udah sakit hati, karena udah dibentak terus katanya. Akhirnya si Ovi ini tiba-tiba balik tanpa sepengetahuan kita, balik sendiri. Dia naik Grab car. Dia naik Grab car, terus aku posisinya udah baru selesai mandi, ngomong, bang, Ovi mana? Pulang duluan tuh dia, gitu. Aku pulang duluan? Iya, udah kayak gitu. Terus, ya Ti gimana ya Ti, kata si Putri gitu. Gimana apanya? Enggak, itu Ovi masih marahan. Ntar coba kita chat aja ya, atau enggak kita ke rumahnya dia. Ya udah kalau kayak gitu, aku bilang kayak gitu. Terus tiba-tiba pas aku baru selesai mandi, tiba-tiba si Jun ngomong lah sama si Bang Awan. Lu tahu nggak sih dari tadi tuh, lu tahu kan yang 3 pendaki cowok asal Karawang gitu, parah banget anjing, dia ngomong ke gua nggak pantas deh, nggak senonoh kata-katanya. Dia emang dari pas awal juga udah merhatiin itu tuh Tiara, Ovi sama Putri, katanya bisa dipakai apa enggak. Gue bilang gila aja lu, emang dia bawa ini bang, bawa obat sama alkohol. Oke. Iya, bawa obat sama alkohol. Nih percaya sama gua, untung lu nggak naroin Tiara, Putri sama Ovi di puncak, yang ada mereka abis, kita nggak tahu nasib dia gimana, masih hidup apa enggak gitu. Di puncak posisinya emang cuman pendakinya tuh dia doang yang ngecamp di Mandalawangi. Jadi kan dari puncak ke Kandang Badak kan lumayan jauh ya bang. Jadi otomatis kalau misalnya amit-amit nih aku nginep sama mereka terus aku diapa-apain, aku mau minta tolong siapa? Sedangkan kita teriak aja juga nggak ada yang dengar sama sekali. Untungnya aku tapi masih dilindungi sama Allah. Aku di situ tuh benar-benar langsung shock, benar-benar sama Putri. Akhirnya si Jun ini ngobrol lah sama si Bang Awan. Biasalah ngobrol yang tentang cowok 3 pendaki itu. Terus tiba-tiba si Bang Awan ngomong, nggak habis pikir gue, bener-bener anjing tuh manusia gitu kan, kelewatan. Kenapa sih bang? Kenapa? Aku tuh kayak masih nggak percaya gitu loh bang. Kalau aku tuh
sama Jadi temen aku inceran tuh ya? iya mau dipakai gitu, sedangkan banyak pendaki lain yang bener-bener cakep, yang bener-bener itu dia tuh emang katanya, kata si Jun ini, dia emang pas ngeliat aku, Ovi sama Putri tuh apa ya, kayak udah ngetepin gitu loh bang, kayak udah ibaratnya apa ya, kayak ini harus gua pepet nih, harus sampai dapet gitu. Terus sialan tuh orang bisa-bisanya punya pikiran kayak gitu, anjing, dia ngomong kayak gitu, dia marah banget kan. Terus aku bilang, bang, kenapa ya kok mereka punya pikiran kayak gitu ke aku sama Ovi gitu kan. Emang pakaian aku salah ya bang kayak gini? Bukan pakaian lu yang salah, otak mereka yang bejat. Gue masih nggak habis pikir. Dia sempet kayak kesel gitu, sempet kayak dapat obrolan yang bener-bener kaget lah, karena emang si pendaki ini tuh sempet ngobrol sama si Jun ini bang. Jadi ngobrolnya tuh kan karena dia tahu otak cowok kayak gimana, makanya dia belak-belakan. Dia belak-belakan, dia nyampein ke aku sama si Putri. Terus aku sama Putri saling nguatin, saling pelukan gitu. Put, kita benar-benar harus minta maaf Put sama orang tua kita. Kita nggak tahu Put keadaan kita kalau misalnya kita ngecamp sama mereka, ternyata niat baiknya mereka tuh ada maksud sama kita masih dilindungin Allah. Aku nggak habis pikir Put, kalau misalnya amit-amit kita beneran dipakai sama dia, kita nggak punya masa depan. Kita selama 21 tahun ngejaga diri buat suami kita kelak, enak-enaknya aja itu cowok punya pikiran buat make aku di gunung sama teman-teman aku. Iya Ti, aku mati-matian jaga keperawanan aku juga nggak mau orang tua aku tuh nyesel gitu. Terus akhirnya di situ tuh aku sama Putri tuh bener-bener banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak minta maaf juga sama Bang Awan, Bang Tamsir, yang lain juga minta maaf. Terus juga dan dari situ kejadian mereka tuh bilang, udah buat pelajaran, besok-besok kalau misalnya nyari teman pendaki, lu yang bener-bener baik, lu jangan terpengaruh kalau misalkan ada orang baik di jalur apa gimana, karena kita nggak tahu otak itu manusia bener apa enggak, dia bilang kayak gitu. Nah, situ kan aku kaget ya bang, aku kaget, aku kayak masih gimana ya, kayak percaya nggak percaya gitu bang, kayak kok bisa sih mereka punya niat jahat padahal itu di gunung. Aku niatnya buat refreshing otak, tapi malah dapet musibah yang gak aku sangka-sangka. Bener-bener kalau aku tahu dari awal aku dapet musibah kayak gitu, aku gak bakal mau sih naik Pangrango. Cuman mungkin ini juga buat biar aku tuh dapet pelajaran gitu, buat aku dapet pelajaran juga, biar aku tuh lebih baik buat kedepannya, jangan terpengaruh sama omongan-omongan orang yang belum tentu kita kenal di hari itu juga, karena kita nggak tahu niat mereka kayak gimana. Terus abis dari situ juga udah pada minta maaf, udah pada baik-baikan. Ini gimana kasusnya gimana? Ya udah pokoknya ntar si Bang Awan bilang, pokoknya nanti gue liatin dulu deh, kalau misalkan gue ketemu sama tuh pendaki, ntar gue lapor pihak base camp Kuntera buat laporin kalau misalnya si kayak 3 cewek ini tuh ngomong kok, Bang, tuh Bang ada 3 pendaki yang ini, tapi si base camp ini tuh kayak gimana ya, kayak enggak kayak gitu-gitu loh Bang, kayak mengelak gitu aja ya. Iya, kayak maksud sih kayak gitu-gitu, kayak nggak percaya gitu. Terus akhirnya tapi dari pihak base camp itu kayak nggak nanggepin hal yang serius gitu Bang, soalnya emang satu kita kan nggak foto bareng, terus juga kita kan nggak ada videonya buat bukti gitu loh, karena boro-boro kita mikirin foto. Aku tuh udah mikirin di sana tuh yang penting aku selamat aja udah. Terus dikasih tahu lah, emang gimana orangnya, bawa carrier, pakai lepis, terus juga bajunya tuh bukan baju pendaki tapi kayak baju hitam yang di sininya tuh ada gambar-gambar kayak rock and roll gitu. Yang 2 rambutnya gondrong, yang 1 enggak. Situ, yaudah ntar gue liatin dah satu-satu, ntar gue iniin, gue bilangin, iya Bang tolongin. Nah udah dari situ udah nggak ada kelanjutan. Akhirnya ya udah tuh pada pulang sekitar jam 10 pada pulang. Terus pas pulang ini
aku sama Putri tuh ngebut bang, Iya. ngebut banget soalnya emang ngejar kerjaan Waktu aku kan. Akhirnya pas aku sampai rumah sekitar jam setengah 12 atau jam 12 gitu aku baru sampai rumah. Jam 1 ya tuh aku mulai kerja. Kan pas aku mau pulang ke rumah ke Pamulang ini, mama aku nanya, tiba-tiba pas aku bilang assalamualaikum ma gitu kan, waalaikumsalam, mama aku nyeletuk, mama nggak tidur tahu dari semalaman pas kamu naik gunung. Hah, nggak tidur? Iya nggak tidur, perasaan mama nggak enak gitu. Terus aku tuh pengen cerita yang soal payudara aku dipegang gitu ke mama aku, cuman ma, aku minta maaf ya ma, aku bilang gitu, aku udah banyak bohong sama mama, aku udah banyak ngingkar janji ke mama, aku bilang kayak gitu. Kenapa sih lah, kenapa? Ya udah nanti aku ceritain pas aku pulang kerja, aku mau kerja dulu. Jadi aku udah mandi kan dari base camp, jadi aku lanjut ke kerjaan tuh jam 1, aku pulang jam 5 aku pulang. Aku sampai rumah, aku bilang gini ke mama aku, ma, aku nangis kan, nangis, aku cerita, ma aku diiniin ma sama 3 pendaki, jadi ada dari jalur, aku ceritain tuh kasusnya, payudara aku dipegang gitu kan, mama aku kaget, udahlah besok nggak usah naik gunung lagi kan, mama bilang apa, kamu juga ngeyel, emang di mana Pangrango, di Cianjur, aku bilang kayak gitu, bilangnya di Bogor gitu kan, itulah kamu kalau dibilangin nggak percaya, pantesan aja mama tuh nggak ngizinin kamu tuh nggak enak dari biasanya. Nggak enak dari biasanya. Terus aku minta maaf, aku ceritain deh pokoknya detail. Terus akhirnya aku tuh dari situ tuh mama aku udah wanti-wanti banget, jangan suka nggak enakan sama temen. Kalau misalnya mama bilang feeling mama nggak enak, ya udah kamu nggak usah lanjut naik gitu. Kamu percaya sama mama, itulah alasannya Allah masih mau kamu tuh hidup, kamu masih dilindungin. Alhamdulillah kamu untungnya nggak diapa-apain sama pendaki nakal itu, kata mama aku. Terus akhirnya pas udah sampai rumah, aku kan ini ya bang, bilang badan aku juga pada sakit mah gara-gara di gunung itu. Terus pas dibuka sama aku pada biru, kayak dijilat setan, ada 3 dijilat setan. Akhirnya aku dari situ ke tukang urut, diobatin sambil doain sambil dikasih air. Tapi tukang urutnya sih bilang, Neng habis dari mana? Dari Gunung Pangrango, Bu, gitu kan. Tapi sih dia nggak ngomong macem-macem yang oh ini habis ini. Dia nggak ngomong macem-macem, dia cuma ngomong udah Neng nggak usah, udah stop ke gunung ya. Kamu tuh tulangnya tulang wangi, digituin kan. Tulangnya tulang wangi. Terus juga kamu orangnya tuh gampang dipengaruhin, gampang dibego-begoin, kayak gitu. Dia tuh kayak begitu. Kamu tuh orangnya jangan terlalu polos, jangan terlalu percaya sama orang, tiba-tiba dia kayak begitu. Oh iya Bu, iya. Terus mungkin aku juga nggak tahu ibu-ibu itu ngomong kayak gitu karena mungkin ngelihat dari muka aku atau dari cara aku ngobrol, aku nggak tahu tiba-tiba dia ngomong kayak gitu. Terus akhirnya aku dikasih air, Bu ini bisa hilang kan Bu? Bisa, itu mah 3 hari juga hilang. Akhirnya dikasih air, terus juga aku dikasih minyak juga, minyak. Terus akhirnya pas dari gunung itu aku lanjutlah pulang. Aku juga minta maaf sama mamaku minta maaf, pokoknya minta maaf sebesar-besarnya karena aku tuh udah banyak bohongnya karena nggak diizinin tapi tetap lanjut karena temen. Wah gila, luar biasa ceritanya. Nah tapi semenjak kejadian ini orang tua ngizinin lagi nggak tuh ke gunung? Atau memang udah vakum nih naik gunung? Enggak, udah setahun udah nggak pernah naik gunung lagi, aku udah nggak mau. Trauma atau memang? Iya, traumanya tuh lebih kayak buat pendakian bersama-sama orang nggak dikenal sih bang. Kayak nanti kalau aku mau naik gunung, kayaknya aku bakalan milih open trip yang bener-bener udah kelihatan pastinya aja sih. Wah gila sampai segitunya ya. Tapi ini semoga cerita lu bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semua nih. Seandainya nanti kalau mendaki gunung sama orang nggak dikenal, apalagi baru kenal ya kan, ya jangan terlalu dekat karena kita nggak tahu semua maksud orang itu baik atau enggaknya. Oke lah, ini kan total 30 orang ya? Iya. Tapi nggak semuanya sampai puncak? Nggak sampai puncak. Sampai puncak juga bisa kehitung jari. Oh gitu, berarti sisanya pada turun nih? Iya. Nah oke lah, sebelum ada niatan buat naik gunung Pangrango, sempat riset dulu dong jalur pendakian Pangrango seperti apa? Iya, kalau aku sempat lihat estimasi jamnya sampai puncak berapa. Nah itu kan gambarannya kan jauh ya? Iya jauh. Kenapa memutuskan untuk tektok tuh? Selain alasan untuk ngejar waktu lah, kenapa?
Karena aku ngikutin temen aja, ngikutin si Putri itu, pengennya TikTok. Oh, oke. Jadi aku ngikutin Putri TikTok. Terus yang lain juga pada setuju TikTok. Oke. Walaupun tahu nih jaraknya lumayan cukup Tahu. panjang nih. Dan bakal tahu juga bakal kena malam gitu. Iya, tahu. Oh gitu, memang udah di brief sebelumnya ya? Nanti kita turun bakal malam gitu? Di brief sih enggak. Oke. Cuman aku juga nggak bakal tahu kalau ternyata estimasinya itu kok bisa sampai sore di puncak gitu. Taunya Karena sampai- maksain. Oke. Sebelumnya taunya nyampe kapan, siang atau gimana? Iya, aku sih mikirnya aku berangkat jam 7, paling nyampe puncak Pangrango jam 2. Oh gitu, padahal malam tuh ya? Iya, setengah 6 sore. Oke, jadi sebelum mulai pendakian belum di brief tuh? Atau memang nggak ada brief sebelumnya? Pas pendakian Di brief. base camp? Iya, di briefing. Oh, ada penjelasan kayak misalnya nanti kita naik jam sekian. Oh, enggak, estimasi enggak kita ada. nyampe puncak jam sekian. Dan Nggak ada turun sih, ke- cuman buat bareng-bareng aja, jangan egois gitu. Oke, jadi nggak ada kayak misalkan nanti kalau misalkan kita ketemu malam, usahakan misalkan headlamp kita harus bawa 2 ya, cadangan baterai dan segala macam, nggak ada kayak Enggak, itu udah ditulis di WhatsApp. gitu. Oh, di WhatsApp. Jadi sempat di brief kayak gitu ya. Iya. Nah, untuk makan nih, pasokan makan gimana tuh bawa makannya? Kan ini TikTok atau nggak bawa carrier kan ya? Gimana tuh? Bawa makan sendiri-sendiri, pada beli di base camp. Oh, beli di base camp. Cuma satu aja sih. Satu bungkus. Itu cukup sama. Sampai turun lagi? Dicukup-cukupin. Oke. Sebenarnya nggak cukup. Aku sebenarnya banyak lapar juga, cuman aku tahan-tahan. Oke. Minum bawa berarti? Air minum bawa. Satu botol? Oh, jadi nggak bawa carrier, Enggak. bawa makan satu bungkus Daypack, aja? Daypack aja? Nah, dalam daypacknya itu apa aja tuh? Kayak Cuman roti, terus juga Pocari Sweat, terus obat-obatan, P3K, jas hujan. Udah sih Bang, nasi bungkus. Oh, gitu. Wah, lumayan riskan juga ya kalau ketemu malam gitu, apalagi ngeliat cerita lu kayak gini nih, menurut gua bahaya sih. Dan semoga kalau next nanti naik gunung TikTok lagi, lebih prepare lagi tuh. Iya, lebih prepare estimasi lagi, waktunya. Wah, ternyata gunung ini kalau gua sampai puncak bawa carrier 7 jam nih. Iya. Berarti lumayan cukup jauh, jadi apa yang harus disiapin gitu ya. Dan ternyata juga rupanya, aku juga baru dikasih tahu sama Bang Awan, rupanya tuh si Ovi ini tuh cerita kalau misalnya tuh dia dikasih pegangan Bang sama Eyangnya buat jagain dia. Pegangan? Pegangan gitu buat jagain selama di perjalanan. Bang Awan ini? Tapi Bang Awan ini nyampeinnya tuh pas aku udah mau pulang. Oke. Di base camp? Iya, di base camp. Oke. Berarti trip ini ketuanya Bang Awan? Iya, Bang Awan. Oke. Itu ada ketua lain nggak? Atau memang Bang Awan aja? Atau memang ada beberapa ketua gitu? Nggak ada sih. Tak Bang Awan aja. Dan ini memang trip yang dari mana-mana ya, totalnya 30 orang. Oke, nih mulai mendaki ketemu 3 orang asal Karawang. Nih lumayan cukup gila juga nih 3 orang ini. Nggak kenal, sok kenal, walaupun memang artinya dia modus nih. Lu kan udah sempat ya menyangka ini orang modus nih. Dari awal sebelum di jalur pendakian nih. Ketemu lah di puncak Pangrango. Memang nih anak 3 orang ini ngikutin perjalanan kalian? Atau memang ketemu mulu. Oke. Ketemu mulu di setiap kita istirahat, ketemu dia lagi gitu. Oke. Nggak ada omongan kayak misalkan dia, mau mana ke Pangrango? Oh sama, gue juga pengen ke Pangrango gitu. Oh, itu pas sebelum nge-trek Bang. Itu yang aku bilang yang dia modus, kenal-kenalan lu dari mana? Dari Tangsel, Depok. Ya, udah sempat ada pembahasan itu tuh. Mau ke Pangrango ya, kita mau ke Pangrango, ngajakin bareng lah mereka tuh. Iya, ngajakin bareng kan sih enggak, tapi jalan bareng, tapi ntar lama-lama misah. Oke. Walaupun tujuannya nanti sama, ketemu Iya, Pangrango. tujuannya sama. Bedanya aku TikTok, dia nge-camp. Oke. Nah, ini sensitif ya, tapi gue pengen tahu nih. Sampai di puncak akhirnya mengalami kejadian situasi yang nggak enak lah ya, dialamin sama lu nih, Katiara. Awalnya, oke lah, ini beberapa kasus memang yang gue sering dengar, orang yang alami pelecehan otomatis nge-freeze tuh, kaget, bingung mau cerita sama siapa. Saat itu lu ngasih tahu nggak di sekeliling lu itu, waktu kejadian itu? Nggak, diem aja? Aku diem. Aku mikir kalau misalkan aku teriak. Halo sob, sebelum lanjut ke video, gue mau kasih tahu nih bagi teman-teman semua yang mempunyai cerita horor, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke Instagram kita, yaitu dengan keywordnya besokpagi.edv atau ke email besokpagi.ch@gmail.com. Tunggu apa lagi? Langsung aja kirim cerita kalian segera. Pada berantem, terus juga aku nggak berani buat speak up gitu Bang. Bener-bener aku takut bener sama sekali. Ngobrol ke si Ovi gitu nggak? Enggak, aku ngobrolnya pas aku tuh di jalan pulang sama si Putri. Kalau
Payudara aku dipegang. Baru ngobrol sama situ. Mm-mm. Nah, reaksi teman lu ketika dibilangnya gitu gimana? Dia kaget, dia bilang, serius Ti, iya pas aku diiniin yang sebelah kanan begitu kan. Pantesan aja dia punya niat gak baik sama kita. Iya untung kita masih dilindungin gitu. Cuman ya kaget aja sih. Sempat cerita ke ketua nggak tentang kasus? Enggak. Sampai sekarang ini berarti? Oh jadi nggak tahu nih? Enggak. Bang Awan ini nggak tahu ya? Enggak. Aku cuma cerita ke si Putri. Oke. Nah si Bang Awan ini taunya kalau misalnya si 3 pendaki cowok ini tuh mau nih ada niat mau kayak gitu baru dia ngelaporin. Intinya dia nggak tahu kalau lu sempat dilecehin ya. Ah gila. Nah akhirnya memutuskan untuk turun malam dari puncak Pangrango. Kebayang nggak sih memutuskan untuk turun malam? Nggak kebayang. Oke. Sempat ada brief nggak dari ketua kalau nanti kita turun malam ini apa yang harus kita siapin selain penerangan? Enggak sih Bang, jadi persiapannya tuh cuman pada nguatin, saling berdoa, saling ngegenggam, udah cuma kayak gitu aja. Cuman nguatinnya dengan cara itu sih. Okay. Nah ini menarik juga ya, jalan sambil tidur nih. Ini lu baru pertama ngalamin atau memang? Baru pertama kali ngalamin di Pangrango. Jalan sambil tidur? Iya, jalan sambil tidur. Ih gila. Gue bingung tuh, tadi makanya gue sempet bingung tuh jalan sambil tidur, maksudnya gimana? Ini kita kondisi jalan, tapi mata kita merem. Iya merem. Tapi kita tidur. Tapi nggak sadar tuh berarti ya? Enggak. Nah sadar itu antara yang tadi lu bilangnya lu ngeliat sebuah pasar. Iya. Gambaran pasarnya ramai. Ramai. Aku kan waktu itu kan ke Pangrango pakai baju pink. Pas aku di pasar itu emang aku bener-bener kayak orang asing sendiri, bener-bener pakai baju pink itu. Nah, ini kan ngeliat aktivitas transaksi di pasar itu ya. Ada nggak selain lu yang ada di sana gitu? Maksudnya yang aku serupa sendiri doang. Sendiri aja. Yang lain kayak pada sibuk transaksi gitu. Terus langsung aku ngomong pasar, aku langsung ditepuk, langsung dibacain syahadat. Nah, Bang Awan cerita nggak kenapa waktu kondisi tersesat itu dia sempat azan komat? Iya, sempat cerita soalnya itu udah nggak masuk akal Bang. Udah dipakein pita kok masih itu lagi. Kenapa tuh Bang Awan azan gitu? Atau memang ada mungkin filosof tersendiri dia ketika azan nanti bakal ketemu jalan keluar? Tiba-tiba aja dia buat mutusin buat azan, berdoa, ya udah kayak gitu sih, nggak ada pembicaraan apa-apa. Nah, ada satu lagi nih ketika Bang Awan bilang, nanti dulu ada yang lewat. Itu maksudnya apa tuh? Gue belum dapet. Oh iya, Bang Awan sih ceritanya pas itu ada yang lewat, katanya nenek-nenek. Nenek-nenek dia ngeliat. Tapi kita tuh disuruh berhenti biar dia tuh lewat dulu. Oke. Di kondisi pas di jalur Pangrango itu kan ya? Iya, pas di Pangrango. Maksudnya nenek-nenek naik ke atas atau dia turun? Jadi kan posisinya tuh kan ini ya Bang, jalannya melingkar gitu kan, gitu. Nah, si Bang Awannya itu ngeliat nenek-nenek itu pas dia mau jalan, nggak tahu aku juga bingung ya, nenek-nenek ke jurang apa gimana. Intinya si Bang Awan ngomong, bentar dulu ada yang mau lewat, udah cuma gitu doang. Tapi aku nggak tahu arah nenek itu kemana, dia nggak cerita. Oke, berarti Bang Awan ini agak sedikit peka berarti yang hal gitu ya. Iya, ada sedikit peka. Terus juga si Ovi kan sempat ceritanya tuh pas kita udah selesai dari pulang Pangrango, kita sempat main bertiga. Dan dia baru bilang ke kita kalau misalnya ternyata di Gunung Pangrango itu di depan aku ada nenek-nenek. Terus juga dia sempat ngeliat, tapi dia nggak berani ngomong pas di base camp karena dia udah kesel gitu kan Bang. Makanya pas aku main sama dia cerita kalau misalnya pas kita pas kesesat itu kita diketawain sama makhluk sana. Jadi dia tuh bilang makhluknya tuh mukanya tuh aneh-aneh. Abstrak, aneh. Terus juga di sana dia ngeliat gundurwo, kuntilanak, pocong gitu. Terus juga katanya dia sih bilang penjaga dia sama penjaga yang dititipin sama eyangnya bentrok. Aku juga nggak ngerti itu maksudnya apa. Intinya tuh dia cerita kayak begitu. Terus kita tuh diketawain, tahu pas kita disasarin itu, kamu nyadar nggak sih kita tuh udah masuk ke dunia lain. Si Ovi bilang gitu. Masa sih masuk ke dunia lain? Emang kamu nggak nyadar kita kesesat udah berapa kali Bang Awan makein pita itu kita disasarin tahu.
Oke. Nah, tapi terlepas dari semua itu ya, dari beberapa drama di pendakian lu, Iya. gue menyikapinya sebagai awan yang ketua itu, yang tadi kesal segala macam, mungkin karena faktor lelah ya. Jadi karena faktor lelah, semua pikirannya Iya, jadi berantakan, berantakan. emosinya jadi nggak terkendali. Tapi terlepas dari semua itu, cerita lu nih bisa menjadikan pelajaran bagi lu tersendiri ya, Kak Tiara ya, dan teman-teman waktu ngelakuin pendakian bareng pada saat itu. Nah, kalau lu tahu setelah ngelakuin pendakian, ngalamin kejadian seperti itu, teman-teman Kak Tiara nih, yang dua ini masih aktif naik gunung atau memang udah nggak naik gunung lagi tuh? Kalau yang cewek udah enggak, tapi kalau yang cowok-cowok udah masih aktif. Oh, masih aktif. Yang Tapi cewek udah nggak nih? Udah enggak, tapi nah dari situ tuh kita tuh udah mulai renggang, Bang. Udah mulai renggang kayak Kenapa? renggangnya tuh kayak abis dari pendakian Pangrango udah pada keluar grup, udah ya bilang sih makasih karena aku mungkin ngerasa pada kapok. Oke. Jadi udah nggak tahu kontaknya. Nah, nih Kak Tiara, sebelum kita mengakhiri cerita ya, boleh dikasih tahu nggak nih ciri-ciri dari 3 orang yang pendaki asal Karawang itu? Iya boleh. Kayak gimana sih? Yang 3 cowok itu kurus, kecil, terus juga dia pakai lepis, bajunya tuh bukan baju pendaki tapi kayak baju rock and roll gitu, ada gambarnya. Yang 2 gondrong, yang 1 enggak, tapi dia bawa carrier. Mukanya tuh gimana ya? Lonjong, ada yang lonjong 2. Kalau umur sekitaran umur berapa tuh lu tahu? Kayak 26 25. Oh, masih muda ya? 26 25. Oke. Nah, ini menarik nih, karena kan tadi teman lu kayak adu cekcok di puncak itu karena kayak merasa nggak enakan atau takut lah ya. Iya. Atau mungkin jarak perbedaan usia, dia serem atau gimana? Ada penjelasan nggak? Anjir dia serem banget nih gondrong kayak gitu. Atau mungkin dia abang-abangan gitu. Yang aku ngelihat 3 cowok itu, aku jujur pas dia ngegodain teman aku tuh kayak yang lebih takut. Soalnya ketemu di jalur tapi kok kayak sokap sama temen aku gitu loh, mau mepet-mepetin. Makanya kan aku nyolek-nyolek temen aku biar jangan keterusan ngobrol sama dia. Oke. Nah, pokoknya ciri-cirinya seperti itu ya. Ini dia bilang pendaki asal Karawang ya. Iya. Pendaki asal Karawang. Semoga cerita lu ini atau kejadian yang terlalu alamin, pernah ada yang ketemu sama 3 pendaki ini waktu lu naik gunung, nanti bisa di-share ke Instagram kita atau komen di YouTube kita ya. Oke, teman-teman semua, semoga kisah ini bisa menjadikan pelajaran bagi kita semua dan tidak ada lagi kasus-kasus serupa yang dialami beberapa pendaki, terutama perempuan nih. Karena banyak sekali kasus-kasus seperti ini yang dialami oleh perempuan di gunung-gunung Indonesia ya, tempatnya kemarin ada terjadi di kasus di Bawah Karaeng, ada di Gunung Sumbing, dan ini kejadian di tahun 2024 di Gunung Pangrango. Dan semoga nggak ada lagi lah kasus-kasus seperti itu. Atau mungkin teman-teman semua yang mempunyai kisah serupa, belum berani speak up tentang apa yang kalian alami di gunung, teman dekat kalian lah, orang sekeliling kalian lah, bisa langsung aja kirim cerita kalian di DM Besok Pagi. Insya Allah kita mengangkat kisah kalian dengan pure apa yang kalian alami dan tidak ada lagi pelaku-pelaku berikutnya atau korban-korban berikutnya dari kasus seperti ini. Oke, dari gue Indra, saksikan terus video-video berikutnya dari Besok Pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.